setuhune Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusholluna padha selawat sapa kabeh ala nabi ing atase Kanjeng Nabi ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina solu padha sato sira kabeh padha nyuwun rahmat kang agung sapa sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallimu lan padha uluk salam sira kabeh tasliman kelawan uluk salam temenan kelawan uluk salam penghormatan. Jadi salamnya itu betul-betul salam hormat enggak cuman salam-salam cukup mengucap salam enggak. Jadi harus salam hormat betul-betul. Wal ahadisu ta pira-pira hadis sifat liha ing dalam keutamaan sholawat wal amru lan perintah biya kelawan sholawat iku aksarul luwih akeh min antuh soro katimbang yen to den ringkes apa hadis. Walakin nusiru lan tetapi ne isyarah sapa kita ila akhrufin maring pira-pira huruf min zalika saking mengkono-mengkono hadis tambihan krana ngelingake alama ing atase barang siwa hasaliyane akhruf wa tabarrukan lan ngarep barokah lil kitab mari kitab bizikriha kelawan nerangane hadis yang menunjukkan tentang sholawat itu sangat banyak sekali, tapi ini nanti hanya dikutip beberapa saja. Hadis yang pertama warawaina fi sahihil Muslim, diriwayatkan dari Sahih Muslim dengan Abdullah bin Umar bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu teman setuhune Ibnu Umar iku sami ami danget sapa Ibnu Umar Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh dinten Kanjeng Nabi. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Satu, jadi Rasulullah itu ibarat cermin, ibarat apa namanya, cermin yang memantul itu loh, kaca-kaca cermin. Jadi kalau kita menyenterkan, menghidupkan senter ke kaca cermin itu, maka kaca cermin itu akan memantulkan. Senter kita kecil, tapi kalau kita senterkan ke kaca cermin, maka cermin itu akan membiaskan lebih besar lagi sinar. Seperti itulah kalau ada orang bertanya, "Loh kok bisa? Kenapa kita bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan memberikan 10 kali?" Nah itu perumpamannya seperti itu. Kenapa? Karena Rasul itu nur. Ketika nur itu kita berikan satu pencahayaan dari satu solawat, maka nur itu akan lebih memancarkan lagi kepada kita. Maka Rasul bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan rahmatnya 10. Ini hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Masih dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Beda redaksi tapi artinya sama. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Di dalam kitab hadis Tirmidzi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah." Aulan nasi utawi luweh utama-utamane menungso yaumal qiyamati besok dina kiamat iku aktsaruhum luweh akeh-akeh nas alayya ing atase ingsun apane salatan oleh maca selawat. Nanti manusia yang paling mulia di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Ini riwayat dari hadis Tirmidzi. Masih dalam hadis Tirmidzi berikutnya, itu dengan redaksi manusia yang terbaik. Manusia yang mulia di hari kiamat, mereka yang paling banyak bersolawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi hadis Abu Dawud, beliau berkata, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya paling afdalnya hari-hari kalian semua itu adalah hari Jum'ah. Hari Jum'ah itu hari paling afdal dalam waktu satu pekan. Satu pekan itu ada 7 hari. Dan dari 7 hari itu, hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Dan yang paling afdal adalah malam Jumat itu tadi. Malam Jumat sampai Jumatan. Fa'aksiru mongko ngekeh-ngekehno sira kabeh alayya ing atase ingsun minas sholati saking sholawat fi ing dalam yaum.
Di hari Jumat, mulai malam Jumat sampai hari Jumat, itu sunnah Rasul yang diperintahkan adalah memperbanyak baca salawat. Wa inna salatakum ma'rudatun alayya, salawatmu semuanya itu akan diperlihatkan kepadaku, akan dilaporkan kepadaku, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana solawat kami itu dilaporkan kepadamu sedangkan engkau sudah wafat? Nah, bagaimana Rasul SAW menjawab? Yaqulu innallaha harrama 'alal ardi ajdal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Maksudnya apa? Rasul itu walaupun jasadnya di dalam tanah, tetapi menunjukkan bahwa beliau tetap hidup. Mbak mungkin masa di dalam tanah hidup loh. Ini enggak percaya ya silahkan aja masuk ke alam barzah. Alam barzah itu yang belum masuk akhirat, jadi masih di dunia. Alam barzah itu batas antara dunia dan akhirat. Jasadnya di dalam dunia, ruhnya di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih bisa Ustaz berinteraksi dengan orang yang sudah dikubur, masih bisa, karena belum masuk akhirat. Akhirat itu gerbangnya kalau sudah kiamat. Kalau sudah kiamat baru dibuka gerbang akhirat. Kalau belum kiamat, belum. Orangnya, jasadnya aja dikubur, masih bisa berinteraksi. Bahkan Rasulullah bersabda, solawatmu itu akan dilaporkan kepadaku. Lalu para sahabat juga melongo, bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana solawat kami dilaporkan kepadamu sedangkan engkau sudah meninggal? Kata Rasulullah, bisa. Nah, jadi berarti orang yang meninggal dunia sekelas Rasul, para nabi, itu tidak mati sebenarnya. Nah, gitu loh. Percaya ya monggo, ora ya wis, iki hadis Rasulullah. Kan ada orang, masa, gitu kan? Ya sudah, silakan. Namanya orang nggak percaya mau gimana lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum. La taj'alu aja padha dadekake sira kabeh kubri ing kuburan ingsun aidan ing riyaya. Jangan jadikan kuburku itu seperti hari raya. Maksudnya apa? Di sana ada nyanyi-nyanyi, di sana ada pesta-pesta. Enggak kayak gitu kalau di kuburnya Rasul. Tapi wasallu dan podo sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun. Jadi kalau nanti jamaah iwamit semuanya ke kuburnya Rasul. Kuburnya Rasul itu ya rumahnya Rasulullah. Karena Rasulullah dimakamkan di kamarnya sendiri. Gitu loh. Maka bagaimana cara menghormatinya? Datang ke sana, perbanyak sholawat yang banyak. Jangan jadikan kubur Rasulullah itu sebagai Id, sebagai hari senang-senang. Di sana makan dan sebagainya. Jangan. Fa inna sholatakum tuballighuni haitsu kuntum. Fa inna sholatakum mongko temen sedune sholawat sira kabeh iku tabluhuni tumeka apa sholawat ing ingsun haitsu ing dalem endi panggonan kuntum ana sira kabeh. Dimanapun kita berada, maka sholawat itu akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bersabda lagi, "Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Nah, ini lebih jelas lagi ini. Tidak ada satupun orang yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku dan aku akan bisa menjawab salamnya. Tuh. Berarti Rasulullah di dalam kubur itu hidup. Ini penjelasan. Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satu orang pun yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku akan menjawab salam. Ini belum kiamat sayang. Kalau belum kiamat berarti interaksi dengan orang yang sudah meninggal itu masih bisa.
Kalau sudah kiamat baru namanya akhirat. Makanya alam barzakh, alam kubur itu masih gerbang pemisah antara dunia dan akhirat. Gitu. Belum masuk akhirat. Belum masuk akhirat. Ibarat terminal, Anda mengantarkan orang ke terminal itu sampai ruang tunggu. Nah, ruang tunggu itulah yang dinamakan alam barzakh. Orang masih menunggu, belum naik bis. Dan alam akhirat itu ibarat naik busnya itu. Tetapi yang mengantar tidak boleh masuk ke ruang tunggu. Seperti ketika Anda masuk ke bandara. Nah, di dunia itu yang di luar bandara. Dunia itu alam di luar bandara. Tetapi ketika si penumpang mau masuk pesawat, maka disuruh masuk ke ruang tunggu. Nah, ruang tunggu yang ada di bandara itulah namanya barzakh, alam barzakh. Ruang antara alam luar dan akhirat. Dan akhirat itu ibarat pesawat gitu umpamanya. Nah seperti itu ibaratnya. Jadi masih bisa interaksi. Belum terbang kok. Cuman ya itu dibatasi. Dibatasi dengan pembatas. Jadi tidak bisa kok langsung gini gitu dan sebagainya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jamaah Iwamit on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada rahimakumullah. Babu amri man dzukira indahu Nabi bisolati alaihi salatu wassalam. Bab menjelaskan tentang perintahnya ketika nama Nabi disebut, perintah bersolawat ketika nama Nabi disebut di dekatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin." Raghima anfu rajulin itu maknanya cara wong Jawa irunge kualik, ngoten niku lho. Nah, raghima anfu rajulin iki irung mungko kualik. Maksudnya apa? Sungguh sangat rugi orang yang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang disebut namaku di dekatnya tapi tidak mau bersolawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Yang pasti tidak mendapatkan rahmat dari Allah, yang pasti tidak mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, yang pasti tidak mendapatkan jawaban salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falyusalli alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu azza wa jalla alaihi asran. Barang siapa yang namaku disebutkan di dekatnya, maka bersolawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqa. Barang siapa yang disebutkan namaku di dekatnya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan sebuah kerugian besar. Akan mendapatkan sebuah kerugian besar. Makanya ketika dituturkan nama Nabi, segera ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau minimal sallallahu alaihi. Sampai-sampai Rasulullah memberi gelar bakhil. Padahal orang yang bakhil jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang bakhil jauh dari kecintaannya manusia. Orang yang bakhil itu akan dekat kehidupannya seperti neraka. Dan orang yang bakhil akan merasakan kehidupan seperti di surga. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku di dekatnya, maka dia tidak mau bersolawat kepadaku. Orang yang bakhil tidak cuma orang yang tidak mau menginfakkan hartanya untuk menuju perintah Allah, tetapi juga orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasul, dia mendapatkan derajat seperti orang bakhil. Nah, seperti itu. Padahal orang bakhil, Rasul SAW bersabda, al-fagilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil akan jauh dari rahmatnya Allah. Kehidupannya akan terus kehidupan yang tidak menenangkan. Jauh dari kecintaan manusia, jauh dari kehidupan seperti di surga, akan dekat kehidupannya seperti di neraka. Walah, ramburadul wong lek bakhil ngono disawang mek kaya iya ketoke kaya penak tapi sejatine hancur kehidupannya. Itu orang yang bakhil. Babu sifati sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang sifat salawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Qad taqaddamna fi kitabil adkari salati sifatas salah ala Rasulillah. Saya sudah jelaskan dalam kitab zikir-zikir sholawat, sifat-sifat sholawat kepada Rasul. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang berhubungan dengan sholawat. Wa bayana akmaliha wa aqaliha, dan menjelaskan tentang sempurnanya sholawat dan paling sedikitnya sholawat. Jadi kitab yang menjelaskan tentang sedikitnya sholawat, banyak bagaimana sempurnanya sholawat sudah dibahas kemarin kan sebenarnya. Tetapi ini nanti akan dijelaskan satu persatu hadis-hadis tentang sholawat. Li'anna nabiyya, karena teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alamna mulang sapa Kanjeng Nabi ing kita kafiyata sholati ing carane salat alih yang atase Kanjeng Nabi. Wasiyadatu ala dzalika istiqsara liqaulihi wastidraku alaihi wa billahi taufik. Rasul sudah mengajarkan kok sholawat kepada kita. Ada ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepadamu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, seperti dalam tasyahud. Idza shalla rikalane sholawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi faliyajma, mongko ngumpulno sapa wong baina sholati antarane sholawat wa taslimi lan ngucap salam. Wala yaktasiru lan ojo ngringkes sapa wong ala hadi ma ing atase salah sijine sholawat lan salam. Wala yaqul sallallahu alaihi wasallam faqat wala alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, fala yaqul, mongko aja ngucap sallallahu alaihi wasallam faqat wala alaihi salam faqat. Idza shalla ala nabi falyajma' baina salati wa taslim wala yaktasiru ala ahadihima, fala yaqul sallallahu alaihi wasallam faqat wala alaihi salam faqat. Jadi jangan cuma sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan cuma alaihi salam. Tetapi bagaimana? Yustahabu liqari'il hadis wa ghairihi mimman fi ma'nahu idza dzukira Rasulillahi ayarfa'u sautahu bisolati alaihi wasallam. Seseorang yang membaca hadis atau selainnya hadis yang semakna, ketika dituturkan nama Rasulullah, maka disunahkan mengeraskan suaranya untuk membaca sholawat dan salam. Wala yubalighu fi raf'i mubalaghatan fahisatan, tapi juga jangan terlalu keras sehingga kerasnya itu menjadikan buruk, bengok-bengok, tidak. Wa mimman nassa ala raf'is sauti al-Imam Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wal akharun. Orang yang menyarankan untuk membaca sholawat dengan keras tapi tidak dengan teriak-teriak, itu adalah Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan ulama-ulama yang lain. Jadi disunahkan untuk mengeraskan suara membaca sholawat kepada Rasul, tetapi tidak dengan teriak-teriak, tidak. Maksudnya keras itu bisa didengar seperti itu. Jamaah Ibn on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Saya lanjutkan. Babus tiftahi du'ai bilhamdulillahi ta'ala wa salati ala nabi. Bab menjelaskan tentang mengawali doa dengan mengucap alhamdulillah dan salawat kepada Nabi. Ngan Fudail ibn radhiyallahu anhu qala, dari Fudail bin Ubaid, beliau berkata, sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salati wa lam yumajjidillaha wa lam yusalli ala nabi. Rasul mendengar ada satu orang laki-laki berdoa di dalam salatnya, dia tidak memuji Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak membaca salawat kepada Nabi. Lalu Rasul bersabda, ajil hada, awakmu kesusu. Kesusu lek donga ki aja ngono, donga aja kesusu, gak oleh apa-apa nggo. Sumadahu, faqala lahu auli ghari, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala alaihi, tsumma yusalli ala nabi, tsumma yad'u. Ketika salah satu dari kalian mau berdoa, ya, kalau setelah sholat mau berdoa, puji-puji dulu Allah, zikir dulu sama Allah, lalu bersolawat kepada Rasul, baru berdoa. Ba'du bi masa terserah mau doa apa. Tapi syaratnya
baca alhamdulillah dulu, setelah itu baca salawat, baru berdoa. Jangan langsung doa gitu aja, jangan tergesa-gesa, karena doa itu terhalang dari kantor di Baitul Izzah kalau tidak dibacakan sholawat. Makanya dalam kitab Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'udu minhu syai'un hatta tusalla ala nabiyyik. Sesungguhnya doa itu akan terhenti di antara langit dan bumi, tidak bisa naik menuju Baitul Izzah. Di langit pertama itu ada namanya Baitul Izzah. Disitulah kantor tempatnya proposal doa orang di dunia itu di situ. Jadi ada kantornya, Bu. Ada kantornya di langit pertama, namanya Baitul Izzah nama kantornya. Tidak akan nyampe ke Baitul Izzah kalau tidak ada alamat sholawatnya. Hatta tusalla ala nabiyyik, sehingga dibacakan sholawat kepada nabimu, kata kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ajma'al ulama ala istihbabi ibtida'id du'a bilhamdulillahi wa sana'i ali tsumma salatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sepakat disunahkannya mengawali doa dengan tahmid, memuji-muji Allah, lalu bersolawat kepada Rasulullah, baru berdoa. Begitu juga ketika mau mengakhiri doa. Mengakhiri doa juga seperti itu, disunahkan juga membaca sholawat. Makanya sebelum doa baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu biasanya. Baru berdoa. Tuh. Jamaah Imam Mitonair yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Ngajarin anak juga kayak gitu, Bu. Rasul itu mengajari doa, tapi tata caranya doa harus kayak gitu. Nah, itu loh. Tata caranya doa harus kayak gitu kan. Makanya Sayyidina Umar memesan, inna doa mauqufun bainas sama'i wal ardi. Ketika kita akan makan, doakan makan gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya. Tapi caranya doa enggak gitu. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan gitu caranya biasanya orang-orang ngajarin. Bener enggak? Mau Pak Guru, mau Bu Guru, mau siapapun kalau ngajarin anaknya doa akan makan pasti bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal cara doanya kurang benar, doanya sudah tepat, caranya kurang benar. Itu loh. Berarti itu sama dengan mengajari anak-anak seperti ini. Nah, kalau masak ikan pindang itu bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih, garam, terus gula, terus penyedap rasa umpamanya, terus santan, kunyit dan sebagainya. Cuma diajari itu. Itu namanya bahan untuk masak pindang. Tapi cara masaknya tidak diajari. Saya sering mengingatkan ini. Nah, kalau doa dulu bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena Sayyidina Umar berkata, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yasqutu minhu syai'un hatta tusalla ala nabiyyik. Doa itu tidak akan terhenti antara langit dan bumi. Melayang-layang di antara langit dan bumi. Nggak nyampe langit, tapi sudah naik dari bumi. Cuma kayak kapal terbang dengan mula, balik mundar, mandir. Tidak bisa naik sampai kantor posnya doa. Di mana? Di langit yang pertama. Di situ ada kantor besar namanya Baitul Izzah. Disitulah tumpukan-tumpukan doa. Dari semua hamba Allah itu di situ. Tidak akan bisa sampai ke sana sehingga dibacakan sholawat. Makanya saya sering, kalau ngajarin doa ke anak, baca sholawat dulu. Baca sholawat, doa, baca sholawat, doa, baca sholawat, doa. Seperti itu. Oke. Jemaah Imam Mitonair, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Membahas tentang sholawat, kita lanjutkan dari bab sholawat kepada para nabi dan keluarganya.
dan seluruh orang-orang yang mengikutinya. Kita bahas di pekan depan, hari Kamis depan. Terima kasih. Usikum banafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.